Halo semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan bab 3 dari buku worksheet karangan Kara Martin. Pada bab 1 yang lalu, kita belajar perspektif pertama tentang bekerja, yaitu bekerja sebagai anugerah. Pada bab 2, kita telah membahas perspektif Alkitab tentang bekerja, yaitu bekerja sebagai hal yang baik. Pada bab 3 kali ini, kita akan membahas perspektif Alkitab tentang bekerja, yaitu bekerja sebagai kutukan. Tidak seorang pun dari kita perlu diyakinkan tentang realitas dosa dan kaitannya dengan pekerjaan. Apapun pekerjaan itu, entah itu tugas-tugas rumah tangga, tugas sekolah, pekerjaan yang dibayar, pekerjaan sukarela, selalu berkonotasi dengan kesulitan. Ada banyak sinonim untuk bekerja dan sebagian besar juga bernada negatif. Berjerih perah, bersusah payah, berpeluh, menguras tenaga, membanting tulang, memeras keringat, dan lain-lain. Bagi banyak orang di negara-negara barat, perkataan Ogden Nash dalam kumpulan puisi Heartlines menyimpulkan pandangan tentang bekerja. Jika Anda tidak ingin bekerja, Anda harus bekerja untuk mengumpulkan cukup uang agar Anda tidak perlu bekerja. Asumsi Nash adalah tidak seorang pun ingin bekerja, tetapi kita semua harus bekerja untuk mencapai keinginan tidak bekerja itu. Bagaimana Anda dapat melihat bekerja sebagai hal yang baik ketika Anda merasa lelah dan kewalahan? Ketika tempat kerja Anda toksik? Ketika Anda bertengkar dengan seseorang di tempat kerja? Atau ketika Anda tidak yakin pekerjaan Anda membuat perubahan? Mengapa bekerja menjadi kutukan? Meskipun bekerja dipandang sebagai hal yang baik di Kejadian 1 dan 2, sebagai bagian dari diciptakan segambar dengan Allah dan undangan Allah agar manusia bekerja bersama Dia dalam memenuhi bumi yang diciptakan. Tetapi semua lalu menjadi berantakan di Kejadian 3. Bekerja langsung terkena dampaknya ketika dosa masuk ke dunia. Hawa dan Adam tidak menaati Allah dengan memakan buah yang tidak boleh mereka makan. Adam menyalahkan Hawa dan Allah, dan Hawa menyalahkan ular. Dosa masuk ke taman itu, dan relasi-relasi pun hancur. Entah itu dengan satu sama lain, dengan Allah maupun dengan ciptaan lainnya. Secara dramatis, Allah kemudian mengumumkan konsekuensi-konsekuensi dosa itu. Allah memulainya dari Hawa dengan tugas utamanya melahirkan anak, yang akan menjadi sangat menyakitkan dan sulit. Selanjutnya Adam dengan tugas utamanya mencari nafkah. Bekerja akan menjadi lebih sulit dan lebih menyakitkan. Ayat 17 mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Di ayat 18, semak duri dan rumput duri menunjukkan kita tidak akan seproduktif dan seberhasil yang kita harapkan. Ayat 19 menyatakan bahwa hal-hal yang sebelumnya mudah, sekarang membutuhkan usaha dan kerja keras. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi juga. Bekerja menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Bekerja membuat frustasi dan mengecewakan. Besar kemungkinan untuk gagal dan mengalami konsekuensi yang tidak diharapkan. Bekerja sudah menjadi hal yang tidak menyenangkan. Pekerjaan rumah tangga tak ada habisnya. Sangat sulit untuk benar-benar membuat segala sesuatu tetap bersih dan teratur. Belajar menjadi sulit karena pengetahuan tidak juga menempel di otak kita. Dikelilingi banyak gangguan, kita harus berusaha keras untuk bisa memahami yang kita baca dan pelajari. Kita kewalahan dengan berbagai tuntutan di tempat kerja. Selalu ada lebih banyak yang harus dikerjakan. Sulit untuk menentukan siapa atau apa yang harus difokuskan, atau kita mungkin juga diganggu dengan masalah-masalah seperti kerusakan komputer. Lalu, ada dosa yang sangat jelas yang melingkupi pekerjaan kita, ketika orang dengan sengaja memakai pekerjaannya untuk merugikan orang lain. Pengalaman ini mungkin tidak terjadi pada semua orang, tetapi bisa menjadi godaan di dunia yang sangat kompetitif. Di pasal selanjutnya, Kejadian 4, kita membaca tentang Kain yang merasa iri dengan pekerjaan Habil, lalu membunuh adiknya itu. Pekerjaan sudah menjadi sumber persaingan, ambisi yang egois dan konflik. Lagi-lagi semua ini juga merupakan hal-hal yang kita jumpai di sekitar kita. Kita benar-benar tidak bekerja bersama-sama dengan sangat baik. Gambaran tentang dosa sudah mengintip di depan pintu sangatlah tepat, karena ada banyak pencobaan di tempat kerja yang membuat orang tidak bisa berharap banyak pada kita sebagai orang Kristen. Kita kadang dibanjiri dengan masalah-masalah tantangan kerja, dan orang Kristen tidak terkecuali. 3 tantangan teratas yang dihadapi orang Kristen di tempat kerja ialah
Stres, perasaan tertekan dan kewalahan ketika berjuang mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Masalah-masalah etika, ketika orang Kristen belajar mengarungi kelam kabutnya samudera pekerjaan. Konflik di tempat kerja, ketika orang Kristen berusaha menjadi pembawa damai, namun menghadapi kenyataan sulit dalam berhubungan baik dengan orang lain. Kita adalah orang-orang berdosa yang hidup di dunia yang berdosa, tempat segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Tim Keller dan Catherine Leary Alsdorf menggambarkan dampak dosa pada pekerjaan kita seperti berikut ini. Kita akan jauh lebih mampu untuk memimpikan daripada melakukan. Entah karena kita kurang cakap ataupun karena ada penolakan dari lingkungan sekitar kita. Pengalaman kerja akan meliputi penderitaan, konflik, iri hati, kelelahan, dan tidak semua tujuan kita akan tercapai. Sebagai contoh, Anda mungkin bercita-cita melakukan pekerjaan tertentu dan menunjukkan keterampilan dan kualitas tertentu, tetapi Anda mungkin tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggeluti pekerjaan yang Anda inginkan. Atau jika mendapat, Anda mungkin juga tidak mampu melakukannya sebaik yang seharusnya dilakukan. Konflik-konflik Anda dengan orang-orang di lingkungan kerja akan merusak kepercayaan diri Anda dan menggerogoti produktivitas Anda. Sikap kita terhadap kutukan pekerjaan. Rasul Paulus juga tidak kebal terhadap dampak dosa dalam pekerjaannya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, ia menuliskan serentetan kesulitannya yang luar biasa berat dalam bekerja sebagai berikut. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita dapat belajar dari sikap Paulus yang ditunjukkan di pasal berikutnya, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita perlu memiliki kerinduan yang sama untuk melayani dan taat, untuk menghormati Tuhan, dan untuk bekerja bersama Tuhan sebagaimana yang digambarkan di Kejadian 1 dan 2. Masih ada yang baik. Kita perlu ingat bahwa pekerjaan itu sendiri tidak terkutuk. Perhatikanlah pada Hawa, proses melahirkan anak itu terkutuk, tetapi anak itu sendiri tidak. Pekerjaan Adam, mengusahakan tanah tidak terkutuk, yang terkutuk adalah prosesnya. Bahkan dalam kisah Kain dan Habil, kita melihat ada hal yang baik. Mereka bekerja untuk memelihara keluarga mereka dan berusaha memberikan hasil kerja mereka kepada Tuhan. Kita melihat tindakan Afat dan Syamar, penyembahan dan ketaatan. Terkadang tidak terlalu sulit untuk melihat hal yang baik di dalam pekerjaan kita, dan semakin kita menyadari kita sedang bekerja bersama Tuhan, semakin baik yang kita lihat. Di dalam Alkitab, dosa tidak pernah memiliki kata akhir. Dosa tak pernah menjadi akhir cerita. Bob Thune, pendeta utama gereja Coram Deo di Nebraska, pernah berkata, kita perlu melihat kebaikan bekerja di dunia ciptaan Allah yang mula-mula maupun kesulitan dalam bekerja setelah kejatuhan. Jika kita hanya melihat yang baik, kita akan kecewa ketika berbagai hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kita hanya melihat yang buruk, kita akan sulit melakukan pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja itu tidak semuanya baik, dan juga tidak semuanya buruk. Bekerja adalah bagian dari penciptaan Allah yang baik, yang sudah dicemari dosa kejatuhan. Namun Allah terus bekerja untuk menebus pekerjaan. Bahan pemikiran lebih lanjut. 1. Bagaimana Anda melihat dampak dosa pada pekerjaan Anda?
Bagaimana hal itu memengaruhi relasi-relasi kerja Anda? Sistem-sistem? Efektivitas kerja Anda? Sikap Anda sendiri dalam bekerja? 2. Pikirkanlah kutukan proses bekerja di Kejadian 3 pada pekerjaan Anda sendiri. Apa yang menyebabkan Anda berjerih lelah dan memeras keringat? Onak duri dan rumput duri apa saja yang memengaruhi pekerjaan Anda? 3. Di Kejadian 11, Menara Babel adalah contoh bekerja untuk kemuliaan dan diri sendiri. Bagaimana Anda tergoda untuk melakukan hal itu dalam pekerjaan Anda? 4. Apakah semua pekerjaan terkutuk? Apa saja implikasi dosa pada pekerjaan kita? Pertanyaan tadi merupakan akhir dari bab 3, bekerja sebagai kutukan. Sebagai penutup pengajaran kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kudus, terima kasih Engkau telah menciptakan kami segambar dengan Engkau, gambaran tentang pribadi yang melakukan pekerjaan baik. Terima kasih karena berapapun usia kami, bagaimanapun kemampuan kami, ada sesuatu yang dapat kami kontribusikan secara berarti untuk memenuhi bumi-Mu secara kreatif dan beradab. Tolonglah kami untuk melihat semua kemungkinan pekerjaan sebagai hal yang baik. Tolonglah kami untuk bekerja bersama Engkau. Tolonglah kami untuk memakai pekerjaan kami sebagai cara menghormati Engkau dan melayani orang lain. Tolonglah kami agar tidak kewalahan dengan dampak dosa pada pekerjaan dan tempat kerja yang Engkau berikan pada kami. Kami sadar bahwa bekerja sudah menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Ada banyak masalah dan gangguan, konflik dan luka. Ampuni kami atas segala hal yang kami lakukan yang ikut membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Di atas segalanya ya Allah Bapa, terima kasih atas pengharapan yang kami miliki di dalam pekerjaan. Yesus yang memampukan kami memiliki relasi yang benar dengan Engkau, dan mengetahui bahwa ketika kami tiba di bumi baru, kami akan kembali dipersatukan dalam pekerjaan yang penuh sukacita, kreatif dan indah, yang menghormati Engkau. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.